Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Anam dari Prodi Teknik Sipil kelas GB semester 4 Makul Drainase. Dan di sini saya mau menerangkan PPT saya yang berjudul Pengertian Beban Drainase dari DAS. Pengertian beban drainase dari DAS. Pengertian drainase, permasalahan drainase, perencanaan drainase, dan sistem jaringan drainase. Pengertian drainase. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dalam bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir. Permasalahan drainase, yaitu saluran drainase di daerah perkotaan menerima tidak hanya air hujan tetapi juga air buangan seperti limbah rumah tangga dan limbah pabrik. Dan hujan yang jatuh di wilayah perkotaan kemungkinan besar terkontaminasi manakala air itu memasuki dan melintasi atau berada pada lingkungan perkotaan tersebut. Kebutuhan akan lahan baik untuk permukiman maupun kegiatan perekonomian meningkat, sehingga lahan yang berfungsi sebagai retensi dan resapan menurun. Akibatnya, aliran permukaan bertambah besar. Perubahan fungsi lahan dan hutan, kawasan terbuka menjadi daerah terbangun juga mengakibatkan peningkatan erosi material yang tererosi terbawa serta ke dalam saluran air dan sungai, mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan. Pengaruh urbanisasi pada daerah tangkapan air terhadap laju limpasan. Seperti ini gambarnya. Ada 3 gambar. Yang pertama adalah daerah pedesaan masih mempunyai cukup simpanan dan retensi. Yang kedua, daerah pengembangan, kapasitas simpanan menurun, limpasan meningkat, penduduk dan fasilitas meningkat. Dan yang ketiga, penduduk dan fasilitas meningkat bahkan sampai di daerah rawan banjir, kapasitas simpanan menurun terus, limpasan meningkat pesat, terjadi tanah longsor dan banjir. Selanjutnya yaitu perencanaan saluran drainase. Perencanaan teknis saluran drainase mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu menentukan debit rencana, menentukan jalur saluran, merencanakan profil memanjang jalur saluran. Yang keempat, merencanakan penampang melintang saluran. Dan yang kelima, mengatur dan merencanakan bangunan-bangunan serta sistem drainase. Sistem jaringan drainase. Sistem drainase mayor, yaitu sistem drainase mayor saluran badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan. Yang kedua, sistem drainase mikro. Sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.